Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi riwayati sidi asrafi min kulli da'i wa nuruhu dalil qalbi dajani wa khairati wa ya rabbi matiyani bisirri khurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukhlati wa bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ma'arij ayat 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu manu'a illal musallina alladhina hum ala salatihim daimun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون صدق الله العظيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. صدق الله العظيم. فذرهم يقولوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذين يوعدون
يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ma'arij. Ma'arij ini tadi malam sudah dijelaskan. Allah pemilik makom-makom, mulai dari makom yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi kita berusaha dari makom yang terendah untuk naik, untuk ma'arij, untuk mi'raj, menuju ke makom yang tertinggi, yang terdekat dengan Allah. Makanya ma'arij ini mi'raj. Apa itu mi'raj? Alat, wasilah supaya kita bisa dekat dengan Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya, menaikkan level dari yang terendah menuju yang middle, dari middle menuju yang tertinggi bagi orang yang beriman. Jadi mi'raj itu adalah salatnya. Mi'raj itu salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, supaya makomnya diangkat oleh Allah dari yang rendah menjadi middle, dari middle menjadi yang tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana, sesungguhnya manusia itu khuliqa halu'a, diciptakan oleh Allah halu'a, suka mengeluh. Jadi hakikatnya manusia itu diciptakan udah suka udah mengeluh. Memang sifatnya sampean itu mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Idza tatkala masah itu disentuh atau ditimpakan atau diberikan as-syarru, keburukan, kesedihan, kemiskinan, tidak punya harta, jazua, berkeluh kesah, ngersulo kalau bahasa Jawanya ngersulo, kalau bahasa Inggrisnya agrunggung. Ini bahasa Inggrisnya agrunggung. Wa idza massahul khair, namun tatkala dia diberikan kebaikan oleh Allah, disentuh dengan kebaikan oleh Allah, berupa kesenangan, berupa harta yang melimpah, berupa kekayaan, sifat dasarnya manua, pelit, gigir. Jadi kalau dasarnya udah ya, sifat dasarnya manusia, tatkala dia diberikan kesusahan, dia mengeluh. Tatkala diberikan kebaikan, kegembiraan, harta yang melimpah, kekayaan yang luar biasa, rezeki yang banyak, mereka sifat dasarnya keluar, yaitu pelit alias gigir, alias medit, alias cerit, cerai. Masih banyak perhitungan. Padahal Allah gak pernah menghitung-hitung nikmatnya yang diberikan kepada manusia, namun manusia selalu menghitung-hitung amalnya. Illal musallin, kecuali orang yang selalu sholat, yang selalu nyambung kepada Allah. Mereka tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah pelit tatkala dia punya harta yang melimpah, rezeki yang banyak, dia gak akan pernah mengeluh. Tatkala dia itu diberikan kesusahan, dia tidak akan pernah mengeluh. Dia tetap sabar. Tatkala dia ditimpa musibah, diberi kesusahan, tetap sabar. Tatkala dia diberi kegembiraan, harta yang melimpah, kekayaan, rezeki yang banyak, dia tidak akan pernah pelit. Orang yang musallin, orang yang selalu nyambung kepada Allah. Siapa orang yang musallin ini? Siapa musallin ini?
alladzina hum ala salatihim daimun, orang-orang yang mereka itu salatihim daimun, salatnya adalah salat daim, salatnya salat terus menerus, nyambung terus menerus kepada Allah. Itu yang dikatakan musallin, orang yang selalu salat, orang yang selalu nyambung kepada Allah. Salatnya adalah salat daim. Salat daim ini salat tingkatan thariqah. Jadi dinamakan salat daim karena selalu nyambung kepada Allah, tidak pernah lupa kepada Allah walaupun hanya 1 detik, nyambung terus. Ini namanya salat daim. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Walladzina fi amwalihim, dan orang-orang yang fi amwalihim, di dalam hartanya, di dalam kekayaannya, di dalam rezeki yang melimpah berupa harta kekayaan, haqqum ma'lum, ada hak orang lain yang sudah dia itu bagi-bagi, udah dia petak-petak. Oh, ini punyanya fakir miskin, ini punyanya anak yatim, ini punyanya pengemis, udah di petak-petak, udah di kotak-kotak, udah diatur hartanya itu. Ini punyaku untuk tabungan, ini untuk orang tuaku, ini untuk saudara-saudaraku yang tak mampu, udah di petak-petak sama dia. Lisailin, setelah di petak-petak diberikan kepada siapa? Lisaili, kepada fakir miskin, anak yatim yang meminta-minta. Jadi ada juga orang fakir miskin, anak yatim yang meminta-minta. Sampai lihat tuh di jalanannya banyak yang meminta-minta. Wal mahrumi, dan juga fakir miskin yang tidak meminta-minta karena dia malu, menjaga dirinya dari merendahkan diri. Walaupun dia miskin, walaupun dia fakir, dia tetap tidak meminta-minta. Namun orang yang selalu nyambung kepada Allah, tetap membagi-baginya. Ini untuk A, ini untuk B, ini udah kebiasaan, ini udah minta-minta tak kasih. Ada juga orang miskin, orang fakir miskin yang tidak minta-minta, kita antarkan ke rumahnya. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang membenarkan datangnya hari pembalasan atau hari kiamat. Dia membenarkan bahwa besok akan datang hari pembalasan, hari kiamat. Kiamat itu ada 2, kiamat kubro, kiamat sughro. Dia sudah mempersiapkan itu karena yakin dia dengan datangnya hari pembalasan. Dia betul-betul mempersiapkan sholatnya, hartanya dia siapkan untuk diinfak sedekahkan. Walladzina hum min adzabi rabbihim musfiqun, dan orang-orang yang mereka itu dari azabnya Allah musfiqun, takut dia, ragu, was-was, takut, ragu, takut tobatnya tidak diterima oleh Allah, takut azabnya Allah itu takut menimpa dirinya. Makanya dia harus terus berhati-hati. Orang yang selalu sholat ini berhati-hati, takutnya ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau tidak diampuni, azabnya Allah akan datang. Makanya dia selalu takut melakukan dosa-dosa. Maksudnya apa? Orang yang selalu nyambung kepada Allah, orang yang selalu menginfakkan hartanya, pastilah dia termasuk orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun, sesungguhnya azabnya Allah itu ghairu ma'mun, tidak membuat orang itu merasa aman. Tidak merasa aman dia. Hidupnya selalu beristighfar, takut ada dosa dan dosa. Kalau dia punya salah, dia bertaubat kepada Allah. Pokoknya dari dosa-dosa, dari azabnya Allah dia tidak merasa aman. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang li furujihim, atas faradnya, atas kemaluannya, hafidun, dia selalu menjaganya. Jadi kemaluannya itu dijaga. Illa, kecuali ala azwajihim,
kecuali kepada istri-istrinya, aw ma malakat aimanuhum, dan kepada hamba sahayanya yang ia miliki. Jadi kemaluannya itu dia salurkan kepada istri-istrinya yang sah, terus kepada hamba sahaya. Sekarang hamba sahaya, budak itu tidak ada. Fa innahum ghairu malumin, orang yang melakukan itu tidak termasuk orang yang tercela, tidak menjijikkan. Famanittagha, namun apabila orang itu mencari apa? Wara'a dzalik, dari selain yang dua tadi, dari istri-istrinya dan juga hamba sahayanya, dia mencari di luar itu dengan berzina, dengan ngelonte, dengan membeli kupu-kupu malam. Faulaika humul adun, maka mereka itu termasuk golongan yang melampaui batas, udah keluar dari batas-batas yang ditentukan oleh Allah. Walladzina hum li amanatihim, dan orang-orang yang mempunyai amanah, wa ahdihim, dan mempunyai janji, ra'un, mereka memeliharanya, menjaganya. Jadi orang-orang yang mendapat amanah, amanahnya itu dia jaga. Yang berjanji, orang yang berjanji ditepati. Kalau dia mempunyai amanah, amanahnya dijaga. Kalau dia mempunyai janji, janjinya ditepati. Walladzina hum bisahadatihim qaimun, dan orang-orang yang selalu dalam hidupnya bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qaimun, selalu dia tegakkan, selalu dia dirikan di dalam kehidupan sehari-harinya. Selalu ada Allah dalam kehidupannya, selalu ada Rasulullah dalam kehidupannya. Diawasi, dia mau berbuat apapun diawasi oleh Allah. Dalam kehidupannya pun dia mencontoh Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, dan juga setiap kehidupannya dia meniru perilaku dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna syahadat. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun, dan orang-orang yang mereka itu atas semua solat-solat yang ada, yuhafidun, mereka menjaganya. Solatihim, solat-solat mereka, banyak solat. Iya, solat itu ada 4 makom, ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah solat maktubah, solat 5 waktu, solatnya orang syariah. Yang kedua, solat daim yang kita bicarakan tadi, itu solatnya torikoh. Yang ketiga, solat wusto, itu solatnya orang hakikoh. Yang keempat, solat ismu azim, itu solatnya orang ma'rifah. Semua solat itu, 4-4-nya solat itu yuhafidun, dijaga, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Solat maktubahnya dilakukan, dijaga. Solat daimnya selalu dilakukan. Solat ustonya selalu dia praktikkan. Solat ismu azimnya selalu dia sempurnakan. Ulaika fi jannatim mukramun, orang yang seperti itu fi jannatim mukramun, hadiahnya dia akan dimasukkan ke dalam surga, mukramun, dan dimuliakan. Maksudnya apa? Kalau kita ingin dimuliakan di dalam surga, kita harus melakukan, menjadi orang yang musallin. Itu nomor 1. Kalau kita mau dimuliakan besok di dalam surga, syaratnya 1, kita harus menjadi seorang musallin yang selalu sholatnya daim, selalu nyambung. Yang nomor 2, dia itu selalu berinfak sedekah. Sudah
memetak-metakkan hartanya untuk dikasihkan kepada orang fakir miskin yang membutuhkan. Yang ketiga, membenarkan datangnya hari pembalasan. Yang keempat, dia selalu merasa takut terhadap azabnya Allah, termasuk orang yang muttaqin. Yang kelima, dia selalu menjaga kemaluannya. Yang keenam, selalu memelihara amanahnya. Yang ketujuh, selalu menepati janji-janjinya. Yang kedelapan, selalu dalam kehidupannya ia tegakkan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang kesembilan, dia selalu menjaga seluruh sholatnya, mulai dari sholat maktubah dia jaga, sholat daim dia lakukan, sholat wusta dia kerjakan, sholat ismu azim dia sempurnakan, 4 sholat dia jaga semua. Kalau bisa dari kesembilannya itu, maka ulaika fi jannatim mukramun, orang itu dimuliakan di dalam surga. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga kita selalu bisa menjaga sholat-sholat kita, selalu menjaga kita dari memenuhi hak-hak orang lain, jadi suka infak dan sedekah, selalu meyakini, membenarkan datangnya hari pembalasan. Ini ciri-cirinya orang yang beriman ini. Terus selalu merasa takut dari azabnya Allah. Ini ciri-cirinya orang yang bertakwa. Terus menjaga kemaluannya dari yang bukan haknya. Terus menjaga amanah apabila dia diberi amanah. Terus menepati janji-janjinya. Terus selalu bersyahadat dalam kehidupan sehari-hari dan selalu menjaga sholatnya. Jadi semua sholat dia jaga, mulai dari sholat maktubah, sholat daim, sholat wusta, dan sholat ismu azim dia jaga keempat-empatnya. Ulaika fi jannatim mukramun, orang yang seperti itu bisa melakukan itu adalah akan dimuliakan di dalam surga. Allahumma arhamna bil an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya